Halo, selamat malam. Salam jumpa sahabat semua. Apa kabar? Semoga sahabat dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin. Ya, ada satu penemuan terbaru di dunia medis. Namanya SP3. Jadi kalau orang sakit keras, kanker stadium 4 bisa sembuh. Tidak percaya? Nanti saya kasih tahu obatnya. Jadi ada satu pasien yang kurang lebih 3 hari lalu, hari Jumat, itu masih sakit. Kelihatan agak payah, tidak bisa jalan, bahkan harus naik kursi roda, didorong oleh orang lain. Tapi tiba-tiba sesudah dapat SP3 itu luar biasa, sembuh tiba-tiba. Nggak percaya? Coba lihat video ini. Bul, keren siapa? Allahu Akbar. Bul, takbir. Allah Akbar. Bul, capek. Dari dalam video terlihat Egy Sujana nampak sehat saat menuruni kendaraan berwarna merah yang diduga miliknya. Pemerhati telematika Roy Suryo melalui pesan singkat menyebut dalam video berdurasi 45 menit 40 detik tersebut dapat dipastikan bahwa pengendara mobil ini adalah benar Egy Sujana. Allahu Akbar. Bul, takbir. Allah Akbar. Roy Suryo menambahkan secara penelitian dipastikan bahwa video tersebut asli. Sementara untuk lokasi pengambilan gambar dan jenis mobil, Roy Suryo menyebut bahwa mobil itu berplat nomor Malaysia. Dan dari sisi lokasi di video tersebut juga dapat dipastikan bahwa video dibuat di negeri jiran yang memperlihatkan lokasi sebuah pom bensin merek Malaysia yang juga ada di Indonesia. Namun dilihat di sekitarnya, tidak terlihat ada ornamen papan harga dan warna merah sebagaimana ciri khas Indonesia dari pom bensin berlambang kerang itu. Selain itu, Roy juga menyebut bahwa dari bangunan pom bensin tersebut terlihat arsitektur bangunan modern. Dan bisa dipastikan video dibuat belum lama, setidaknya tahun 2026 dan paling lama tahun 2025. Sebelumnya, Egy Sujana berangkat ke Malaysia pada Jumat lalu untuk berobat dari sakit kanker ususnya. Egy Sujana menggunakan kursi roda saat tiba di bandara. Sementara terkait pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Egy Sujana menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk meminta maaf. Ya, jadi sahabat bisa lihat kan, luar biasa. Baru hari Jumat, baru berapa hari? 3 hari. Itu masih naik kursi roda. Kepayahan. Tiba-tiba sampai Malaysia bisa setir mobil sendiri. Luar biasa. Keluar dari mobil pun kelihatan gagah. Ini memang luar biasa nih Egy Sujana. Kebetulan yang lihat videonya dia itu Roy Suryo. Aduh, luar biasa. Temannya dia sendiri, Roy Suryo. Jadi tidak bisa berbohong. Ya mungkin Roy Suryo pun agak kesal karena kamu sendiri yang dapat SP3, kami enggak. Akhirnya Roy Suryo juga dendam juga dia. Rasanya saya bilang video ini asli biar masyarakat Indonesia hukum kamu karena kamu sendiri dapat SP3, kami enggak. Makanya rasain videonya kamu, saya analisa, saya bilang asli. Kalau video orang lain saya bilang palsu, tapi kalau video kamu saya bilang asli. Supaya kamu dibully sama masyarakat Indonesia. Ya, kan jadi kelihatan lucu kan. Kemarin masih, aduh, sampai saya kasihan. Waktu mereka datang ke Solo, ke rumah Pak Jokowi itu kan kelihatan sekali. Datang diam-diam. Tempat di area Pak Jokowi, rumahnya itu disterilkan. Sampai radius 200 meter katanya. Itu kosong, tidak boleh ada orang di situ. Padahal biasanya Pak Jokowi tiap hari terima tamu. Masyarakat umum biasa datang jenguk beliau. Tapi hari itu disterilkan. Bahkan Pak Jokowi ada tamu dari Jakarta, itu ditunda. Tidak bisa ketemu hari yang sama. Itu ternyata orang satu ini dan temannya lagi, ditambah dengan pengacara dan polisi yang mereka
ya yang mereka bawa, yang tadinya dituduh sama Roy Suryo bahwa itu orang polisi yang dipanggil Pak Jokowi, ternyata bukan, yang disiapkan oleh pengacaranya dia. Itu ketika mereka masuk itu memang tempatnya udah aman, tidak ada orang, supaya kalau dia pura-pura ngapain di sana itu kan tidak kelihatan seperti itu. Makanya saya dalam hati, wah ini orang luar biasa, kepura-puraannya itu loh, bohongnya itu loh nyata banget. Jadi bohong yang nekat, bohong yang nyata, luar biasa. Sampai-sampai sebelum dia pergi itu dibikin cerita, katanya timnya Pak Jokowi menjanjikan proyek 1T. Kemudian dia bikin cerita itu, dia WA ke siapa itu, ke berapa orang kan, sampai Refli Harun pun terima WA itu. Jadi luar biasa, orang satu ini bohongnya itu sangat kelihatan, bohongnya nyata-nyata. Dia bahkan mengilustrasikan Pak Jokowi sebagai orang yang jahat lah, kasarnya begitu ya, seolah dia itu Musa, Nabi Musa. Nah, sedangkan Firaun itu Pak Jokowi. Jadi di ayat yang dia WA ke teman-temannya dia, ya istilahnya dipublikasi lagi sama Roy Suryo di TV, dibilang bahwa apakah yang dimaksudkan dengan Firaun itu Pak Jokowi. Nah, luar biasa, mereka menganggap ayat-ayat kitab suci itu sesuatu yang bisa dimainkan, bisa dibuat mainan, bisa dipolitisasi untuk kepentingan mereka. Tapi luar biasa, akhirnya apa? Kebohongannya, kemunafikannya itu akhirnya apa? Terbongkar. Enggak tahu video itu dari mana. Tapi analisa Roy Suryo itu video baru. Artinya kalau memang itu video yang baru beredar di WhatsApp mereka, WhatsApp grup mereka, itu pasti ada yang bocorkan itu. Jadi mungkin sampai ke tangannya tim Pak Jokowi, timnya media, TV-TV swasta lah. Nah, kemudian itu diangkat jadi topik, jadi berita. Jadi mereka mau bersembunyi mungkin tadinya itu disembunyikan. Tapi ya sebaik-baiknya menyembunyikan bangkai itu pasti akan baunya itu tercium. Jadi sahabat kita sudah tahu kelompoknya sebelah itu cara mainnya seperti itu. Dengan kepura-puraan, dengan ya segala macam cara, segala macam upaya dimainkan. Jadi pendukung Pak Jokowi itu tenang saja menghadapi sidang yang nanti digelar. Karena Pak Jokowi juga kan begitu yakin, begitu percaya diri dengan data dia yang semuanya ada, didukung oleh UGM sendiri. Jadi sangat yakin karena memang dia kuliah. Tapi mereka pakai begitu banyak cara dengan memainkan isu lah. Ada isu sedikit tuh langsung digoreng. Ya, tapi akhirnya berbalik ke mereka sendiri. Bahwa isu yang digoreng itu akhirnya sekarang apa? Kalau kita mau goreng pun bisa. Lebih dahsyat lagi bisa. Tapi akhirnya kita nanti jatuh bodohnya sama dengan mereka. Jadi kita boleh menggoreng, tapi menggoreng secukupnya saja. Karena saya takutnya nanti Rasulullah dan teman-teman itu gila benaran. Karena kalau gila benaran itu malah menghambat proses hukum. Karena orang kalau mau masuk sidang itu kan ditanya dulu bahwa dia sehat atau tidak. Kalau dia tidak sehat, pasti tidak bisa disidang. Makanya teman-teman, kita mohon doa dan dukungan untuk Pak Jokowi supaya kesehatannya cepat pulih, supaya nanti tetap menghadapi sidang dengan gagah berani, dengan siap, supaya apa yang mereka mainkan sekarang bahwa seolah-olah Pak Jokowi nanti tidak hadir di sidang karena alasan kesehatan itu tidak terbukti. Pak Jokowi sudah menyatakan siap, jadi mudah-mudahan sehat supaya datang ke sidang nanti. Dan mereka sendiri mudah-mudahan sehat juga. Jangan sampai gila atau setengah gila atau apalah semacamnya yang nanti menghambat proses sidang mereka. Jadi itu yang mau saya sampaikan ke teman-teman saat ini. Dan
Teman-teman, saya mohon dukungannya sekali lagi untuk tekan tombol like dan subscribe biar channel saya itu bisa berkembang. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.